Patrick dan teman-teman. Jadi hari ini saya mengundang Kak Yoel yang adalah salah satu teman saya dan mantan kakak kelas juga dan partner kerja juga saat ini. Jadi hari ini mungkin Kak Yoel bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yoel Yolanda. Sekarang umur 23 tahun dan sekarang sebagai karyawan di perusahaan swasta di Jogja. Terima kasih. Iya. Jadi hari ini tuh kayak kita bakal bahas tentang discover the essence, not just the symbols. Jadi kayak kita bakal bicara ini tentang pekerjaan, karir, atau mungkin perjalanan kehidupannya Kak Yoel. Jadi kayak gimana pekerjaan atau karir Kak Yoel itu bukan hanya sekedar simbol, tapi sebenarnya apa sih esensi pekerjaan yang Kak Yoel dapat dari Kak Yoel menjalani pekerjaannya Kak Yoel atau perjalanan hidupnya Kak Yoel. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, tentunya kan kakak udah, yang setahu aku nih kakak udah pernah kerja di beberapa tempat. Nah, ketika kakak melakukan pekerjaan kakak atau dalam perjalanan karir kakak, pernah nggak sih kakak menemui suatu persimpangan jalan atau suatu masalah atau suatu diperhadapkan dengan suatu banyak pilihan gitu? Nah, kakak gimana cara kakak buat ngatasinnya? Gimana cara kakak memilih pilihan yang ada itu, memilih jalan mana yang bakal kakak tempuh gitu? Pernah beberapa momen itu diperhadapkan lebih ke situasi awal-awal pandemi. Kakak harus memilih bagaimana caranya untuk bisa bertahan dengan banyaknya teman-teman yang di PHK, dan apakah harus resign di masa pandemi. Itu sih beberapa pertimbangan yang ada. Nah, untuk bagaimana caranya kakak bisa bertahan, itu tuh melihat bagaimana urgensi yang ada sih. Jadi kalau semisal waktu itu kakak memilih untuk tetap ada di perusahaan itu karena kakak melihat situasi di masa pandemi susah cari kerja, kayak gitu sih. Itu pertimbangan yang ada di momen-momen persimpangan jalan. Oke. Jadi waktu kakak lagi ada dalam persimpangan jalan itu, lagi mau belok kiri atau belok kanan nih, aspek apa sih yang paling mempengaruhi kakak nih selain hal-hal yang kakak sebutin tadi, kayak mungkin misalnya kayak mungkin tempat kerjanya, mungkin lingkungan kerjanya, mungkin atau kebutuhan atau apa aja deh? Yang pertama, aspek yang benar-benar mempengaruhi itu adalah keluarga. Karena semisal nih kakak waktu itu di momen pandemi dimana susahnya cari kerja, kalau semisal enggak kerja, otomatis keluarga kakak juga bisa merasakan kesedihan yang ada, dimana anaknya nggak dapat pekerjaan gitu kan, dan udah gede masa nggak kerja, kayak gitu. Terus ya seperti itu, dan aspeknya lebih ke realita, bagaimana kakak membutuhkan gaji untuk bertahan hidup, seperti itu. Aspek-aspek yang kakak lihat juga. Seperti itu. Nah, yang kakak bilang kan tadi selain keluarga dan gaji nih kak, apa ya aspek dalam segi mungkin dari diri kakak sendiri nih, dari dalam diri kakak sendiri selain keluarga dan gaji, atau ya yang sepertinya pada kita tahu ya kayak karir tuh umumnya kayak oh gajinya, oh karena ini karena itu. Selain itu apalagi sih kak yang mempengaruhi kakak lebih dalam lagi, kayak pertimbangan apa, pengaruh mungkin kayak pengaruh kakak mungkin gak bisa kerja berat atau gimana gitu, makanya kakak memilih untuk ambil keputusan itu. Untuk itu di saat lebih ke lingkungan kerja juga seperti itu. Otomatis ketika kita mau bekerja, atmosfer orang-orang yang ada di sekitaran kita tuh juga membantu mood kita buat kerja juga sih. Seperti itu yang lebih dalam. Jadi benar-benar butuh seperti itu. Nah kak, dalam perjalanan kehidupannya kakak nih atau karirnya kakak lah, pernah nggak sih kakak nyeselin satu kejadian mungkin atau satu hal yang kayak kakak berpikir kayak
dulu harusnya nggak ambil ini, aduh maunya dulu harusnya kayak gini. Pernah nggak? Kalau pernah boleh diceritain nggak apa itu? Ya, pernah. Di saat waktu itu kakak ditolak saat interview. Kakak menyesalnya adalah karena banyak banyak kakak melakukan interview di beberapa perusahaan. Nah, karena kakak pandang remeh saat interview itu, kakak enggak terlalu mempersiapkan bahan-bahan interview yang ada, dan ketika interview selesai kakak nggak keterima, dan itu sih merupakan seperti penyesalan karena nggak prepare. Dan itu buat pelajaran juga buat kakak ketika kita memilih nih untuk satu perusahaan, dan ya kamu udah siap nih mau di interview, ya bener-bener gitu, bener-bener harus dipersiapkan seperti itu. Oke. Berarti itu salah satu pelajaran pahit juga ya kak. Iya, bener ditolak. Selain itu ada lagi nggak pelajaran atau ya kejadian pahit yang kakak bisa ambil hikmahnya selain ditolak interview? Saat dalam pekerjaan waktu itu kan ditolak nih karena mau kerja. Nah, ini lagi kerja. Pas sedang kerja, itu tuh pengalaman pahit ketika me, me- ketika nanti ini dikat ya. ketika me, kan malah apa? Ini berhadapan. Jadi pengalaman pahit kakak ketika berhadapan dengan customer. Di saat itu baru beberapa bulan pertama kerja, kakak masih belum bisa mengontrol emosi. Jadi customer-nya marah-marah dan kakak menangis. Itu awalnya. Tapi setelah customer-nya pergi, seperti itu. Jadi kena marah dan itu jadi baper gitu kan, karena habis dimarahin sama customer. Nah, itu tuh pahit gitu. Jadi kayak itu tuh bener-bener harus jadi pelajaran buat kakak untuk bener-bener mengelola emosi. Kerja sebagai seorang karyawan yang profesional, sebagai pekerja profesional yang nggak ambil hati dan menjadikan apa yang sudah terjadi dalam pekerjaan ya udah gitu, nggak dibawa di pikiran sampai baper kayak gitu. Jadi belajar untuk lebih profesional seperti itu. Oke, mantap. Berarti kan sekarang kan kakak profesinya sebagai karyawan swasta di suatu company ya. Jadi gimana sih cara kakak jalani rutinitas pekerjaan yang sekarang? Gimana cara kakak ngimbangin waktu kehidupan pribadi kakak sama pekerjaannya kakak gitu? Karena almost every day kerja 20, enggak deh, bukan 24, tapi 6 hari ya dalam seminggu bekerja. Nah, untuk membagi waktu itu kakak biasanya to-do list dalam sehari dan to-do list dalam seminggu, bahkan ya di jurnal tuh dalam sebulan, seperti itu sampai beberapa bulan ke depan. Nah, untuk bisa benar-benar berbagi waktu itu pentingnya to-do list dalam sehari. Jadi kita udah tahu, kakak udah tahu 8 jam itu pasti bakal fokus untuk kerja dan gak bakal pulang ke rumah. Jadi sebelum kerja kakak bagi waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah sebaik mungkin, dan untuk sosialisasi bersama orang-orang itu kakak lakuin setelah sepulang kerja gitu. Tapi untuk lebih mengaturnya kakak pakai to-do list seperti itu. Oke, mantap ya. Berarti sangat tersistem dan tertata ya kayak Well. Terus Iya, um, benar, terus. ya ya last question lah atau dua terakhir. Jadi kan Kayol sekarang lagi bekerja. Menurut Kayol sendiri definisi sukses itu apa? Terus menurut Kayol udah sukses nggak sekarang? Harus dijawab dulu nih, udah sukses apa belum? Untuk saat ini belum, dan masih berjuang untuk di titik kesuksesan ya. Masih panjang, beberapa waktu lagi. Dan definisi sukses menurut kakak adalah ketika setiap area dalam hidup kakak itu udah sehat, terlebih area hubungan dan area finansial itu tuh harus sehat. Dan ya ketika udah sehat semuanya udah bisa dilakuin gitu, udah nggak ada minusnya, seperti itu sih. Jadi definisi menurut kakak adalah ketika setiap area kehidupannya tuh udah sehat, udah nggak ada yang sakit-sakit lagi. Seperti itu, sakit-sakit.
Oke, last question. Atau enggak last question sih, apa sih yang kakak mau sampein mungkin ke teman-teman yang mungkin nonton ini kan, kayak kita kita semua masih kuliah, dan mungkin juga beberapa orang juga belum pernah bekerja, terus bakal pada at the end waktu mereka lulus kan pada akhirnya mereka juga akan cari kerja. Apa sih kayak Kayol pengen sampein apa ke mereka, kayak apakah pekerjaan itu hanya sebuah pekerjaan yang akan kalian jalani saja, atau apa yang harus dilakukan sama pekerjaan itu, apakah harus dihidupi atau apakah harus dijalani dengan penuh hati, ya bisa Kayol sampaikan. Mhm. Em, untuk pesan-pesannya buat yang akan bekerja gitu kan, udah sekolah nih bertahun-tahun dan akan bekerja, cobalah untuk mencintai pekerjaanmu, karena ketika kamu mencintai pekerjaanmu, semua yang kamu lakukan tuh akan lebih mudah dan mulus, seperti itu. Oke. Itu love even the hardest job gitu. Oke. Oke, terima kasih Kayol buat kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Jadi kayak kita bisa tahu kalau pekerjaan itu ya just not hanya pekerjaan saja, tapi ya kita tahu gimana cara nanti kita hidupin pekerjaannya atau apa-apa aja yang bakal pengaruh sama pekerjaannya kita. Oke, terima kasih Kayol atas kesempatannya. Thank you.